Udah banyak macam tuh. Itu cara daur ulangnya itu bagaimana sih Mas sebenarnya? Kayak misalnya kan tadi kan kita yang paling terkaget-kaget ini organ tubuh manusia nih Mas. Iya. Itu gimana limbahnya tuh? Cara mendaur ulangnya. Jadi gini, kalau kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mikomka Intern. Nah, pada bincang bintang kali ini kita ada bintang tamu spesial juga nih. Nah, sebelum kita bahas, kita pernah loh ngadain podcast juga sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, jangan lupa ditonton. Bisa klik di sini atau mungkin langsung scroll aja nih ke YouTube Mikomka. Jangan lupa subscribe juga dan di like videonya. Nah, ngomong-ngomong tentang bintang tamu nih, pastinya kita penasaran dan menunggu tamu ini akan membawa apa sih, motivasi apa atau apa yang perlu kita atau apa yang bisa kita ambil dari beliau. Langsung saja biar nggak penasaran, kita panggilkan saja Mas Arga. Selamat siang Mas Arga. Selamat siang Mbak Sofi. Iya, Mas Arga tadi dari sini itu naik apa atau? Saya naik mobil operasional perusahaan. Oke, langsung dari Boyolalinya? Iya, dari Boyolali. Gitu. Dari Boyolali ke sini sekitar berapa lama Mas? Paling 15 menit, 10 sampai 15 menit 10 lah. sampai 15 menit, 10 sampai lumayan 15. juga ya? Iya, lumayan dekat. Oke, langsung aja kali ya Mas. Kita nih kan ada pepatah nih Mas, tak kenal maka tak sayang, maka Iya. biar sayang dan biar kenal kita kenalan dulu nih. Waduh. Nah, langsung aja Mas, mungkin bisa kenalin nama atau background pendidikan mungkin atau keluarga juga tidak apa-apa. Oke, Monggo. oke. Pertama mungkin dari nama ya Mbak ya. Siap. Dari nama saya Arga Pangestu Rumpoko. Pangestu Rumpoko, cuma kebanyakan orang kenal Arga Rumpoko. Arga Rumpoko dipanggil Arga boleh, Poko boleh. Biasanya seperti itu. Oke, Nah, siap. Untuk dari segi background pendidikan ya, untuk dari mana? SD apa TK? Dari TK boleh, Oke, dari SD TK. boleh, bebas deh. Tadi Mesra. Tadi kamu serah? Enggak. Beneran? Oh, Maksudnya dari TK. siap. Dari TK saya di Permata Hati Kids School Di mana tuh? di Ndelangu juga, Klaten. Oh, Klaten. Ya. Oke. Terus di SD saya di SD IPK Muhammadiyah Ndelangu. Muhammadiyah, Delanggu juga. Kelas 1 sampai kelas 3. Oke, terus? Terus pindah ke SD Negeri Enggak Tak 1 Ndelangu. Oke. Kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian saya SMP di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Nah, terus melanjut ke jenjang SMK ya. Saya di SMK Negeri 2 Surakarta atau STM 1 Solo. Untuk alhamdulillah saya tidak kuliah. Nah, kebetulan saya tidak kuliah, tapi saya pernah mengikuti pelatihan LPK ya. LPK? Nah, LPK di Raja Wali Avisiasi Penerbangan Di Boyolali atau? di Solo. Di Solo? Iya, di Solo. Oke. Di Solo. Ya cuma itu sih. Oke. Nggak kuliah ya Mas? Nggak Berarti emang dari awal itu emang niat langsung berbisnis, bekerja atau emang ada rencana sendiri atau nggak tertarik, gimana sih kok ya bisa sampai seperti itu? Sebenarnya kalau wirausaha mungkin jadi pengusaha itu cita-cita dari kecil ya. Sudah cita-cita dari kecil. Oke. Cuma kan waktu itu yang berwirausaha bapak sama ibu. Oke, bapak sama ibu. Terus saya mau terjun ke dunia kerja dulu sembari mencari modal, intinya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang usaha nih, tadi kan terkait usaha bapak ibu ingin berlatih juga mungkin ya dari usaha tersebut. Usaha apa sih yang sebenarnya Mas Arga rintis hingga saat ini dan bagaimana usaha itu gitu? Apa usaha itu? Oke, yang mungkin dari awal saya tekuni ya Mbak ya. Awal saya tekuni dari mana dulu usaha saya? Awal mula dulu saya mungkin. Orang tua. Terus mungkin terinspirasi dari usaha tersebut. Oke. Dari orang tua ya. Orang tua mungkin dari bapak lah, dari bapak lahir sampai terus sampai sekarang itu ada garment. Garment? Iya, bapak ada garment. Nah, terus
di mulai garment pertamanya Tailor, terus tahun 89 itu jadi garment. Jadi garment sampai sekarang masih ada garmentnya ya. Terus ada ini apa? Jual beli karung. Ya, jual beli karung beras, karung sagu, karung apa-apa, nah seperti itu dari ibu. Nah, awalnya seperti itu. Nah, terus ada pengembangan lain ya untuk apa kayak jual beli sagu mutiara, terus RC ulang galon, terus jual beli bahan berarti kimia. cukup banyak usaha yang sebelumnya telah dilakukan gitu ya? Iya, cukup banyak lah. Itu kan ngomong-ngomong dari usaha keluarga nih. Kalau usaha yang Mas miliki sendiri ini apa sih sebenarnya, kita dari tadi belum tahu loh. Nah, boleh diperkenalkan mungkin usahanya apa? Jadi usaha saya itu di bidang jasa pengangkutan. Ya, jasa pengangkutan barang khusus, yaitu pengangkutan limbah B3. Limbah B3 itu B3 ini berbahaya, beracun dan berbau. Ya, berbau. Siap. Berbau. Jadi kita spesialis di jasa pengangkutan. Gitu. Untuk namanya sendiri ini kalau nggak salah Arigani Berkasarana. Ya, Arigani Berkasarana. Kalau untuk nama sendiri ini ada nggak sih sempat apa filosofi mungkin dari nama ini, ada nggak kira-kira? Ada Mbak, itu kan Arigani itu kan sebenarnya nama keluarga ya. Nama keluarga. Nama keluarga Arigani itu kan Ari, Arin, Arga, Eni. Ya. Jadi dari semua keluarga itu masuk namanya nih. Jadi ada masuk. Jadi Ari itu bapak saya, Arin itu adik saya, Arga itu saya, Eni itu ibu saya. Jadi berkah sarana ya biar berkah sama kita menyediakan sarana prasarana itu. Siap. Nah, kita tadi kan udah bahas nih, Mas Arga punya usaha yaitu tentang pengantaran atau pengiriman gitu nggak kurang lebihnya. Nah, itu awal mula bisa kepikiran untuk membuka usaha atau jasa ini tuh karena apa sih? Nah, ngomong-ngomong kan ini juga tentang B3 itu ya Kak, mungkin bisa dijelasin juga. Sebenarnya dari basic keluarga sendiri nggak ada ya Mbak, kita di nama sekolah kimia dan lain-lain nggak ada. Cuma emang waktu itu saya kerja di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, bekerja di salah satu maskapai lokal. Terus tahun itu sebenarnya kan bapak ini kan sudah mendirikan jasa pengangkutan limbah B3 juga. Cuma namanya PT Bank Sampah Indonesia atau Indonesian Waste Bank. Nah, terus saya disuruh pulang sama bapak bilang gini, Kak, yang mau nerusin usaha bapak siapa kalau nggak kamu gitu kan. Oke, saya pulang gitu kan. Nah, saya belajar di situ Mbak. Cuma sebenarnya dulu itu waktu SMK itu sudah banyak belajar tentang ini, karena saya waktu SMK itu sering izin gara-gara bantuin bapak ini di jasa pengangkutan limbah B3. Jadi yang lain sekolah, saya nyopir Mbak ke Jakarta gitu kan. Nah, ikut bapak itu? Iya, ikut bapak. Jadi udah emang dari kecil seperti itu, sering bantuin bapak ibu. Terus saya belajar di PT-nya bapak, PT Bank Sampah Indonesia itu beberapa bulan saya belajar, caranya begini. Terus waktu itu ya kaget, waktu itu awalnya saya kira itu saya pulang itu digaji, ternyata enggak. Nah, bapak itu bilang gini, kok aku retok gaji Pak, kok saya enggak dapat gaji kayak yang lain gitu kan. Dan nek kowe arep itu duit dewe ya cari pasar sendiri. Ya udah mulai dari situ kayak tantangan nih gitu kan, tantangan yang dari saya tuh nggak ada basic marketing sama sekali, nggak ada basic omongan. Akhirnya saya coba di salah satu rumah sakit. Waktu itu boleh sebut nama nggak? Nggak apa-apa sih, nggak apa. Waktu itu di rumah sakit CIA Solo. Dekat ini berarti ya? Ya, CIA Solo sama PKU Sragen. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Sragen. Pertama kali saya coba di situ. Nah, karena merasa tertantang itu, ya udah saya coba marketing.
karena jujur aja tabungan saya yang dari Jakarta udah habis buat muter ke sana sini. Aduh, maaf. Nah, ke sana sini udah habis. Udah saya pasrah waktu itu kok. Ternyata marketing itu enggak gampang. Pasti ada Ya, lika-likunya lah ya ada Mas. lika-liku, ada banyak kompetitor dan lain-lain. Oh, ternyata kompetitornya Bapak itu sangat banyak gitu kan. Nah, ternyata nggak gampang. Akhirnya saya waktu itu habis marketing di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, saya dari pasrah Mbak, saya ke belakang Kasih Ibu itu ada masjid, dan saya sholat di situ. Saya sholat, dan saya nangis kok gini banget gitu kan. Bahkan motor saya itu mau dijual ibu buat modal usaha buka RI ulang galon itu. Waduh, aku kan piye gitu kan. Sudah saya pasrah, berdoa, alhamdulillah sorenya ada banyak WA masuk, Pak saya tertarik, Pak saya tertarik. Alhamdulillah berkat bantuan yang di atas kan, juga ya. Alhamdulillah itu kan. Udah itu kayak nangis bahagia gitu kan. Saya bilang ke Bapak Ibu, Pak Bu ini saya agak sedih maksudnya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Terus saya berhasil gitu kan, ada bahan masuk gitu kan. Nah, ya udah Bapak Ibu seneng gitu kan. Bapak Ibu seneng ya kalau anaknya bisa cari pasar sendiri, bisa step by step untuk mengembangkan usahanya. Nah, seiring berjalannya waktu saya kepikiran untuk mengembangkan usaha saya sendiri. Bukan usaha orang tua, ya usaha orang tua juga, tapi atas nama saya sendiri gitu kan. Akhirnya saya bilang ke Bapak Ibu, saya mau bikin perusahaan kayak Papa gitu kan. Saya mau bikin sendiri karena saya alhamdulillah udah ada pasar, udah ada dana, ada modal. Saya buka sendiri PT sendiri, yaitu PT Arigani Perkasa. Nah, asal mulai dari situ saya rintis dari mobil 2, 3, 4, 5 sekarang sampai 20-an lah. Udah banyak banget ya. Ya ada mobil, ada truk. Oke. Awal mulanya seperti itu. Nah, untuk ngomongin bisnis ini nih, pasti tadi kan seperti yang sudah dibilang sebelumnya, banyak lika-liku nih. Apa sih lika-liku yang paling berat atau yang paling besar yang Mas Arga alami dalam membangun bisnis bank sampah ini? Oke. Nah, untuk lika-likunya yang pertama, awalnya saya nggak ada basic di sini. Oke. Saya juga baru tahu karena ini saya cerita punya Bapak dulu ya. Siap. Bapak itu pun juga nggak ada basic di Limbah B3. Dia bikin perusahaan ini awalnya karena ditipu orang. Nah, ditipu orang. Ditipunya bagaimana tuh? Boleh bisa cerita? Ditipunya ditawarin investasi. Investasi di PT A lah gitu kan, PT A di Klaten. Nanti dapat income per bulan sekian. Jalan Mbak, 3 bulan masih jalan. Aman gitu ya, 3 bulan. Cuma ke 4 bulan kok udah setorannya wato-wato gitu kan, udah sendet-sendet gitu kan. Terus ada yang nyemplung di situ ratusan juta gitu kan. Banyak ya. Banyak. Nah, terus akhirnya Bapak turun tangan. Ada apa sih sebenarnya gitu kan. Akhirnya emang PT itu abal-abal. Itu abal-abal, akhirnya dia nggak bisa ngembaliin uang. Kalau mau kembaliin harus bikin PT lagi atau gimana gitu loh. Akhirnya bikin PT Bank Sampah itu. Nah, akhirnya Bapak belajar di situ. Oh, caranya limbah itu seperti ini, terus caranya begini. Akhirnya Bapak bisa menguasai itu. Akhirnya bisa mengembangkan. Nah, jadi Bapak itu mempunyai perusahaan yang di dalamnya ada musuh dalam selimut gitu kan. Musuh dalam selimut? Iya. Gimana tuh? Jadi Bapak saya direktur utama. Ha-ha. Ibu saya pemegang saham 51% di situ. Okay. Terus yang musuh rivalnya Bapak itu di situ direktur operasional. Jadi sebenarnya Bapak itu membenahi sedikit demi sedikit. Dia tuh menghancurkan. Jadi malah kebalikannya ditambal dikit-dikit, dibocorin lagi. Jadi dia kayak ngerusak perusahaan sendiri. Nah, akhirnya karena saya juga melihat mau mendirikan PT itu juga dari situ. Kayak nggak sehat gitu kan, PT ini nggak sehat. Akhirnya saya mendirikan sendiri. Ya udah sampai sekarang akhirnya yang PT Bank Sampah itu sekarang sudah dibekukan. Akhirnya kliennya Bapak, saya pindah ke PT saya semua.
Jadi udah satu pintu aja, yang PT lama dibekukan karena namanya sudah jelek gitu kan. Namanya sudah jelek. Jadi kita buka lembaran baru lah gitu Mbak. Siap. Ngomong-ngomong tentang bank sampah nih Mas, kita ulik lagi kali ya. Awal mulanya kok bisa tertarik sama bank sampah ini gitu? Sebenarnya kan kalau misalnya dilihat dari segi bisnis mungkin banyak kali ya, bisa di bidang makanan. Kalau misalnya tadi membahas tentang tidak ada latar belakang atau nggak ada kemampuan gitulah istilahnya dalam bidang bank sampah ini. Kenapa kok jadi bank sampah, balik puter setirnya itu jauh banget itu loh. Kenapa itu? Nah itu tadi Mbak, karena merasa ditipu tadi, harus mengembalikan uang segitu banyak. Ya mau nggak mau kita harus tahu gitu kan, walaupun nggak ada basic apapun, tapi kan kita kan ada yang namanya klien gitu kan, kita belajar dari klien. Oh dulu pernah bekerja sama PT ini, akhirnya kita cari tahu PT ini, jadi punya relasi, kita belajar dari relasi-relasi itu. Jadi emang apa namanya, untuk memulai sebuah usaha itu nggak harus dari segi pendidikan, tapi emang dari segi lingkungan itu bisa juga gitu kan. Terus untuk kenapa saya melihat B3 itu, emang kalau dilihat secara komersil, secara lingkungan di sini emang banyak orang yang nggak tertarik. Sampah, limbah, awalnya cuma dibuang ke kali lah ini. Tapi ya di situ itu banyak pundi-pundi rupiahnya di situ gitu kan. Malah yang karena orang nggak minat, akhirnya bapak sama saya ambil kesempatan di situ. Gitu. Tadi kan kita ngomongin sampah nih, bank sampah. Sebenarnya sampah ini yang diambil sampah makanan kah, sampah plastik gitu, atau sampah apa nih? Kita belum tahu nih Mas. Sebenarnya gini ya Mbak, definisi sampah itu kan beberapa. Ada banyak macamnya gitu ya. Ada sampah rumah tangga, ya contoh ya kayak makanan atau bungkus makanan, kayak sampah perabot-perabot. Terus yang kita ambil itu kan sampah atau limbah B3 berbahaya, beracun, berbau. Sebenarnya di rumah pun itu sebenarnya ada limbah B3. Jadi tapi kita lebih fokus ke rumah sakit, perhotelan, pabrik, percetakan, mall gitu-gitu kan Mbak. Jadi instansi-instansi yang seperti itulah gitu kan. Berarti emang untuk limbahnya sendiri diambil dari instansi-instansi tersebut itu ya? Iya, kebanyakan itu fasilitas pelayanan kesehatan gitu-gitulah. Untuk barangnya misalnya, mungkin kalau misalnya limbah dari rumah sakit itu berarti contohnya jarum suntik atau apa gitu, macam-macamnya diambil apa aja? Gini, mungkin orang nggak tahu ya Mbak ya, agak jijik. Masih awam gitu kita juga kan ya. Yang pertama organ tubuh manusia. Iya, organ. Itu juga diambil Mas. Hasil amputasi, tumor, pokoknya ya itu kita ambil. Pokoknya ya hasil operasi gitu kita ambil. Jarum suntik, infus, botol infus, terus kemasan kantong darah, ya gitu. Pokoknya yang mengandung infeksius di rumah sakit, limbah COVID itu juga kita ambil, dari mungkin spraynya, bantalnya, semuanya kita ambil juga karena itu infeksius. Itu kita ambil dari segi rumah sakit. Kalau dari segi instansi kayak hotel, pabrik, mall gitu biasanya kayak lampu ini juga termasuk lampu B3. Limbah elektronik kayak TV bekas gitu. Karena lampu ini kan mengandung merkuri. Merkuri kalau pecah kan pasti ada bubuknya itu. Itu kalau kesedot itu bisa menyebabkan kanker. Gitu. Terus kayak batu baterai, aki, oli bekas. Itu kan kalau dibuang ke kali kan bahaya. Terus baterai bekas itu kan juga ada residunya. Jadi terus selat itu endapan lumpur. Biasanya itu juga buat pencucian kain itu kan ada kayak pewarnanya. Itu kalau kesaring itu kayak endapan gitu. Nah itu juga berbahaya. Terus cairan korosif
itu kalau kena tangan bisa melepuh. Pokoknya ya banyak lah mbak, kayak ampas batu bara, debu batu bara. Jadi lumayan banyak juga ya Iya. ternyata yang bisa Banyak dijadikan sekali. sumber penghasilan. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi kan udah banyak macam tuh. Itu cara daur ulangnya itu bagaimana sih Mas sebenarnya? Kayak misalnya kan tadi kan kita yang paling terkaget-kaget ini organ tubuh manusia nih Mas. Iya. Itu gimana limbahnya tuh? Cara mendaur ulangnya? Jadi gini, kalau kita kan bergerak di jasa angkut ya mbak ya. Oh, iya. Kita dari penghasil limbah, contoh rumah sakit gini kan. Rumah sakit, ini saya pengangkut, Oke. ini pengolah, Oke. pemanfaat, pemusnah. Jadi dari sini, dari penghasil rumah sakit contoh, ini limbahnya saya ambil, saya angkut, saya antar ke pengolah. Oke, saya antar pengolah. Nah di pengolah ini nanti biasanya untuk yang limbah rumah sakit dulu ya, dia dibakar di suhu 1800 derajat. Namanya alat pembakarannya itu insenerator. Insenerator, evaporator itu ada. Nah itu nanti setelah dibakar 1 jam atau 2 jam biasanya nanti jadi kayak residu namanya residu kayak pasir gitu kan. Nah itu nanti di lab, diuji lab, terus dinetralin biar kayak pasir. Nah itu nanti biasanya ada yang dibuat batako untuk jadi kalau bangunan gitu. ya kan ada herbal batu bata batako. Yang batako warna hitam. Yang warna hitam. Yang warna hitam itu nanti ya campuran dari limbah itu limbah tadi ampas batu bara, debu batu bara sama residu ini. Nah, jadi emang dijadikan dimanfaatkan jadi batako itu. Terus kayak kalau yang misalkan lampu-lampu gini gitu kan, kayak yang limbah kering-keringnya gitu B3 biasa bukan infeksius, yang kategori beracun ya. Karena ada beracun, berbahaya, mudah menyala, enggak kategorinya ada beracun, berbahaya terhadap lingkungan, pokoknya ada banyak lah mbak. Terus itu nanti digiling juga sampai jadi debu. Nah itu nanti juga dinetralin, terus ditanam di gunung. Fungsinya apa tuh ditanam di gunung? Ya itu tadi karena didaur ulang ditanam di gunung. Ya nggak tahu ya mbak, kalau itu kan daur ulangnya pengolah. Iya. Tapi itu dinetralin sampai dia benar-benar seperti tanah, bisa ditumbuhin pohon-pohon. Berarti istilahnya kayak membuat dia menjadi seperti fosil gitu kali ya? Menjadi seperti tanah kembali. Kembali seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita lihat dari PT Arigani Berkah Sarana itu seperti JNE dan berbagai macam jasa pengantaran lainnya gitu ya? Ya, simpelnya seperti itu. Kita mungkin bergerak di bidang yang sama, cuman di kebutuhan yang berbeda. Jadi kebutuhan mereka mungkin mengantarkan barang-barang komersil, kayak mungkin paket-paket olsop gitu ya mbak. Cuma kalau kita lebih ke barang khusus, lebih ke limbah. Ada pengangkut limbah B3, ada pengangkut B3. Jadi kan banyak mbak macamnya gitu kan. Ada berbeda. Ngomong-ngomong nih Mas, boleh nggak sih di-spill dikit gitu tentang omset atau pendapatan dari PT Arigani Berkah Sarana ini? Boleh nggak nih Mas? Kalau apa ya, kita mungkin bicara ke all in-nya aja ya mbak ya. All in, jadi bukan hanya dari PT saya kan ada beberapa kayak PT ini pengangkut limbah B3. Saya juga ada Sagu Mutiara yang punya saya sendiri. Itu tentang apa tuh? Sagu Mutiara, mbak tahu bubur mutiara? Oh ya, tahu. Bahannya. Nah kita ada usaha pembuatan bahannya Sagu Mutiara itu, terus sama eri sulang galon ya. Nah mungkin itu ini omsetnya sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum dan setelah boleh Mas. Oke. Kalau sebelum mungkin alhamdulillah ya sebulan mungkin kotor apa bersih? Bersih 100 sampai 120 juta. Ya kitarin saja 60 sampai 120. 60 sampai 120 juta itu pendapatan bersih selama 1 bulan, Mas? Iya. Wah, mantap. Kalau itu kan sebelum pandemi, kalau itu setelah all in loh ya Mbak, sama yang tadi. Sama usaha-usaha lainnya. Iya, sama usaha-usaha. Kalau setelah pandemi ini ada perubahan yang signifikan nggak sih Mas sebenarnya? Ada Mbak.
itu sangat apa ya, sangat berpengaruh sekali ya, sangat berpengaruh sekali pandemi ini, karena dari yang tadi kita ngambilin banyak rumah sakit, hotel, mall, pabrik dan lain-lain, tapi kan semenjak pandemi pabrik tutup, karyawan di PHK, mall tutup, hotel tutup, kita kan mayoritas ngambilnya di rumah sakit ya, walaupun ada sekali dua kali lah. Jadi ya sangat drastis, lumayan drastis lah. Kita mungkin sekitar 35 sampai 60. Jauh banget ya sebenarnya. 35 sampai 60. Ya alhamdulillah masih ada keuntungan, cash flow masih berjalan, karyawan tidak dipulangkan. Itu udah sangat berarti ya Mbak, kita bisa bertahan, udah sangat alhamdulillah banget. Nah, dampaknya itu kan terhadap omset ya Mas. Berarti kalau untuk karyawan dan lain-lain tadi tidak ada yang di PHK, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Nah, apa namanya? Gimana sih cara ngatasi itu biar pastinya kita tahu nih kalau pandemi pasti perusahaan omsetnya turun. Harusnya kalau secara logika ada beberapa karyawan yang di PHK dong. Harusnya. Ya, nah, gimana sih cara mengatasinya biar perusahaan tetap stabil walaupun omsetnya sedang menurun tuh Mas? Ya itu kita yang pinter-pinter muter otak ya Mbak ya. Iya tuh. Jadi ya karena ya tadi masih ada klien rumah sakit, masih ada ya air isi ulang galon gitu kan, terus sagu mutiara juga. Jadi yang dulu air isi ulang galon gitu kita hanya diam di tempat. Saya akalin buat kita masukin ke pabrik-pabrik. Jadi pabrik-pabrik itu kan juga pakai air galon itu. Ya kita masukin, kita sewain dispenser gini-gini, Pak mau kerjasama nggak gini gitu. Oh mau. Nah jadi yang karyawan nganggur saya alokasikan ke situ untuk nganterin galon-galon. Nganterin galon-galon. Terus yang sagu mutiara yang biasanya kita hanya di pasar lokal daerah, cobalah kita ke keluar daerah, kita antar provinsi, antar pulau gitu. Nah jadi ngakalinnya emang di situ, emang butuh modal lagi. Cuma alhamdulillah bisa kembali itu ya dalam waktu yang mungkin nggak begitu lama Mbak dari itu. Ya alhamdulillah, karena pasti Allah kan ngasih jalan juga ya. Iya pastinya. Nah, oke. Sebelum yang terakhir nih Mas, pastinya para penonton kita nih penasaran nih, di mana sih letaknya? Mungkin mau berkunjung atau silaturahmi mungkin gitu. Jadi untuk kantor pusatnya sendiri ya, ada di Sawit Boyolali, di Ruko Karangduren nomor 19. Nomor 22 dulu saya ngontrak, habis itu saya beli di nomor 19. Terus untuk cabang pertama ada di Jombang Jawa Timur, di Desa Somombito. Habis itu di cabang kedua ada di mana? Cilegon, di Banten ya. Banten, Cilegon. Berarti kalau di total udah punya 3 cabang ya? 3 cabang, alhamdulillah ada 3 cabang. Oke. Nah, penutup nih Mas. Pastinya nggak lengkap dong kalau misalnya menutup suatu acara tanpa sepatah dua patah kata nih Mas. Untuk kita yang nonton, gimana sih biar semangat berbisnis, memulai bisnis maupun menghadapi saat-saat ya seperti ini, dampak COVID atau gimana? Mungkin saran atau tips gitu dari Mas Arga nih. Masukan aja ya Mbak. Boleh. Jadilah orang yang tetap bekerja, bukan yang bekerja tetap. Jadilah orang yang tetap bekerja, bukan yang bekerja tetap. Jadilah orang yang tetap berpenghasilan, bukan yang berpenghasilan tetap. Paham di situ? Boleh dijelaskan aja Mas, biar kita semua tahu nih. Gini, kalau orang wirausaha, maaf saya bukan menyinggung manapun. Wirausaha itu sekecil-kecil usahanya. Contoh, jualan cilok. Dia punya usaha jualan cilok. Dia bosnya sendiri, dia yang menikmati hasil sendiri. Sekecil apapun penghasilannya, dia tetap berpenghasilan. Maaf kalau mungkin karyawan pabrik, sebesar apapun gajinya, ya dia tetap penghasilannya juga segitu, penghasilan tetap. Jadi ya jadilah orang yang tetap bekerja, tetap berpenghasilan, bukan yang berpenghasilan tetap dan
pekerjaan yang tetap. Oke. Gitu. Ingat nih teman-teman, jadilah orang yang tetap bekerja, bukan yang bekerja tetap, dan jadilah orang yang tetap berpenghasilan, bukan yang berpenghasilan tetap. Mantap banget nih. Motivasi dari Mas Arga lumayan nih, bisa dijadikan patokan hidup kita nih. Sama Nah, satu lagi, apa? Mas. Kalau berdoanya gini, jangan dimudahkan dalam mencari pekerjaan, tapi coba diralat berdoa yang ya Allah berikanlah hamba kemudahan dalam membuka peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Insya Allah bakal ngasih jalan yang lebar buat hamba-hambanya. Amin. Soalnya juga bermanfaat juga ya Mas ya. Oke. Baik Mas, mungkin untuk podcast kita pada kali ini kita akhiri saja karena mungkin durasi juga sudah cukup lama dan sudah cukup banyak yang kita bahas ya Mas. Nah, jadi terima kasih banyak untuk Mas Arga, jangan kapok-kapok untuk datang ke sini untuk ikut podcast Bincang Bintang bersama Mikomka Entertain. Nah, untuk sobat Mikomka, jangan lupa tetap saksikan podcast Mikomka berikutnya di YouTube Mikomka. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan juga kunjungi Instagram kita karena bakal ada info-info menarik lainnya di Instagram. Oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.